Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudahhirul qulubi minal ghansil ain. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'atha rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memerintahkan untuk memberikan peringatan, yang telah memberitahukan bahwa peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sudah menjadi kewajiban khatib berwasiat, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasihuhil Ibad, ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq, wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id, wa khaffifil himla fa innal aqbata ka'ud, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Yang artinya, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Ringankan beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disampaikan dengan makna tersirat, pengertian tersembunyi dalam kata-kata kiasan di dalamnya. Nasihat sejatinya tidak hanya ditunjukkan kepada Abu Dzar, melainkan juga kepada umat beliau secara umum dan sepanjang zaman. Menurut penulis Nasihuhil Ibad, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an, perintah untuk memperbaharui perahu berarti menata niat. Niat merupakan hal pokok dalam setiap perbuatan sebelum hendak berlayar.
ia harus memastikan kapal dalam kondisi siap dan aman, memeriksa mesin, mempertimbangkan cuaca dan lain-lain. Begitu pula hubungan niat dan amal, artinya seseorang yang ingin melakukan sesuatu hendaklah menertibkan rencana dan tujuan yang bagus. Selain memantapkan langkah, niat juga membantu seseorang untuk fokus pada arah yang digariskan, yakni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentang niat sebagai pekerjaan yang wajib dalam setiap amal, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya sahnya suatu perbuatan amal adalah dengan niat. Setiap orang hanya memperoleh dari apa yang diniatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam fikih menjadi bagian rukun qalbi karena bersifat tersembunyi. Tidak ada orang lain yang menyaksikannya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada Abu Dzar dan kita semua tentang usaha untuk menumpuk perbekalan sesempurna mungkin. Karena perjalanan akan panjang. Menurut Syekh Nawawi radhiyallahu an, yang dimaksud di sini tentu adalah perjalanan akhirat yang penuh jerih payah melebihi perjalanan dunia yang fana ini. Kita pergi ke akhirat hanya membawa bekal amal kebaikan. Selebihnya baik rumah, mobil, jabatan, popularitas akan ditinggal begitu saja. Bagi yang tidak cukup bekal, mereka pun akan menyesal. Seperti diungkapkan dalam surat Al-Fajr ayat 24 yang merekam penyesalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yang artinya dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Cakupan amal soleh sangat luas, tidak hanya meliputi ibadah ritual, salat, wirid, puasa. Amal soleh juga bisa berupa membantu pendidikan anak yatim dan fakir miskin, beramal untuk pembangunan masjid, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan yang ketiga yaitu perintah untuk meringankan beban bawaan karena terjal dan berlikunya lereng gunung yang dilintasi. Ini merupakan kiasan dari anjuran untuk tidak terlalu meninggalkan beban duniawi yang akan menghambat perjalanan akhirat. Karena negeri akhirat adalah tempat menghisap segala apa yang dimiliki, termasuk hal-hal yang tersangkut paut hak sesama manusia atau hakul adami, seperti hutang piutang, serta berbuat kesalahan orang lain yang belum termaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang keempat adalah al-ikhlasul amala. Murnikanlah perbuatan hanya untuk tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah ruh yang menentukan apakah suatu amal memiliki nilai pahala, diterima atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa menjalaninya di kehidupan sehari-hari untuk bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم.